Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Kiranya sukacita damai Natal membawa perubahan bagi setiap hati kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita boleh beribadah di akhir tahun ini. Ini minggu terakhir kita di tahun 2022. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna saat ini kepada kami Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tolong kami ya Tuhan supaya kami menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kelahiran Tuhan. Bahkan Engkau rela turun ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes. Berharga di mata-Mu. Haleluya. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap kita bersama-sama angkat pujian ini. Ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Katakan kasih-Mu temukanku. Kasih-Mu temukanku. Berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku dan ku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu temukanku. Berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu
layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terpujilah namamu Yesus. Engkau lahir, Engkau datang untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji, Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita bersyukur terlebih dahulu, setelah itu kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama bersyukur buat Terima kasih kasih Tuhan di Tuhan tahun Yesus. ini. Haleluya, Terima haleluya. kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Anugerah-Mu Yesus yang Kristus, besar dalam kami hidup berterima kami. kasih, bersyukur Terima buat kasih tahun kasih-Mu ini yang Tuhan. besar, ya Tuhan. Di mana hari Yang ini Kau adalah hari limpahkan Minggu setiap terakhir di hari tahun di dalam 2022. Kami berterima kasih buat Terima penyertaan-Mu kasih, sepanjang Yesus. hari ini, buat kasih sayang-Mu kasih. dalam kehidupan kami sehingga kami masih boleh ada sebagaimana Yes. kami ada. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan dalam damai sejahtera Allah. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Amin. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang telah Amin. Engkau beri dalam tahun ini bagi setiap Ya, kami Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan juga yang Kau berikan bagi kami, setiap kami Tuhan. Kami diperkenankan untuk memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan bersyafaat. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Mari kita sama-sama buka suara dan kita mendoakan bangsa kita supaya boleh hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oh, kami Berkati mohonkan bangsa Tuhan kami, belas Tuhan kasihan-Mu Yesus. bagi bangsa Biar kami damai ini sejahtera Tuhan. Tuhan terus ada Bangsa atas Indonesia kami di mana dalam kami nama hidup, Yesus di mana Kristus. kami berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan, diberikan hati yang penuh kasih sesama Tuhan Yesus. Kami mohonkan Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini yang menolak Engkau. Kiranya Engkau jamah hati mereka yang menolak nama-Mu Tuhan, supaya pada satu saat hari yang berkenan kepadamu mereka boleh melihat bahwa Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia ini. Amin. Oh Tuhan, kiranya Engkau jamah bangsa kami ini Ya, Tuhan. Yesus. Kiranya Engkau jauhi daripada terorisme, jauhi daripada orang-orang yang jahat, jauhi daripada orang-orang yang ingin memecah belahkan bangsa kami ini Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami, berkati presiden kami dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami ini Tuhan dengan takut akan Engkau. Yes. Sehingga hikmat-Mu turun atas Amin, pemerintahan amin. kami. Dan kami boleh hidup di dalam damai sesama kami Tuhan. Ya, Terima kasih Tuhan, dijauhilah kiranya daripada pertengkaran di dalam bangsa kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami tahu di tahun berikutnya Tuhan akan ada gejolak-gejolak di dalam bangsa kami ini Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. amin. Dan Engkaulah yang berkuasa, dan Engkaulah yang mengatur bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, dan kita berdoa buat gereja kita di tempat ini. Mari kita sama-sama buka suara.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini sampai ke pelosok-pelosok paling kecil Tuhan. Kiranya ada penyertaan-Mu di gereja-gerejamu ini Tuhan. Pakai setiap gereja ini untuk menjadi saksi-Mu. Pakai mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Banyak jiwa boleh dimenangkan oleh setiap gereja-gereja yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga mau serahkan gereja kami GBI Gading Serpong ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa di atas gereja kami ini Tuhan. Sehingga kami percaya Engkau pakai gereja kami ini Tuhan untuk boleh memenangkan jiwa di tempat ini. Dan juga Tuhan, jiwa-jiwa ini akan bertumbuh dan mereka juga akan memuliakan dan akan melayani Engkau supaya banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan ibadah kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, yang di surga Kristus Raja yang bakal, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya dalam daging dikandang, firman Allah yang kekal, belum anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let every sinner give, let every heart prepare it more. And heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven nature see. Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu bagi kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau lahir di setiap hati kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Dan saat ini Bapa, kami bawa persembahan kami, biar Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa, yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar selalu
Silakan Lukas duduk, 2. saudaraku yang kasih Tuhan. Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya undang semua bangkit berdiri. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turut menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa Isa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, lagi katakan sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Mari
bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawa penyembahan. Yesus, Kami sembah, kami menyembah-Mu Engkau, Tuhan. Karena Kami begitu besar sembah kasih Allah Engkau, akan dunia ini, Yesus. sehingga Ia mengaruniakan Engkau anaknya layak yang tunggal. disembah, Engkau layak diagungkan. Dia rela Kami datang datang menjadi menyembah-Mu manusia untuk Tuhan. menyelamatkan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, Yesus. Kasih-Mu Terima besar kasih, Tuhan, Yesus. kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, Haleluya, Yesus. terima kasih, Haleluya. terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Terima haleluya, kasih, Yesus. haleluya, haleluya. Terpujilah nama Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang ajaib. kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang kekal, Terima kasih, Engkau Tuhan Raja Yesus. damai, Yesus. Haleluya, Yesus. Ah, Haleluya. terima kasih, Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dengan sungguh-sungguh katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Sembah hanya bagi-Mu, Dia. Sembah dan Itulah pusat penyembahan puji kami, Dia. Penyembahan kami hanya kepada-Mu saja. Sang Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Biarlah saat ini setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan menyembah bahwa Engkau adalah Raja. Engkau adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa
untuk kasih yang Engkau buktikan melalui kelahiran Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan, kelahiran Yesus memberikan kami pengharapan baru. Bahwa ada masa depan, bahwa ada hidup kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersabdalah saat ini di dalam nama Yesus. Mari yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Shalom semuanya. Selamat Natal bagi kita semua. Wah, udah banyak yang pada keluar kota rupanya ini ya. Haleluya. Kita mau tetap semangat. Amin. Haleluya. Kok tidak semangat ini? Saudara-saudara, kita mau tetap semangat. Amin. Semangat saudara ya. Dari tadi lemes-lemes aja kelihatannya. Oke, hari ini seluruh dunia merayakan hari Natal. Nah, saya kasih judul tema adalah Natal, bukti kasih karunia Allah nyata. Ya, jadi melalui Natal kita diberikan satu bukti yang nyata, konkret bahwa Allah mengasihi kita. Kita baca yuk di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kita baca dari ayat 36 sampai 50. Maaf, ini ada kerusakan jadinya tidak bisa ditampilkan. Saudara-saudara bisa buka Alkitab sendiri. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat 36, Bapak Ibu baca ayat 37, bergantian di ayat 50 kita baca bersama-sama. Apakah semua sudah mendapatkan? Iya. Kita akan mulai. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sama-sama. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi Yahudi ada dikenal istilah hak nasat orhim. Itu artinya bringing in of guest, ya. Jadi kita menyambut tamu masuk ke rumah kita. Kita memberikan hospitality kita terhadap tamu yang datang itu. Nah, biasanya mereka memberikan hospitality-nya itu dengan cara misalnya mereka menundukkan kepala, ya. Menundukkan kepala lalu tangannya ditaruh di sini, lalu ditaruh di mulut dan ditaruh di dahinya. Nah, Saudara, ini seperti satu tindakan yang akan mengatakan bahwa hati saya, perkataan saya, dan akal saya, pikiran saya itu akan melayani saudara. Nah itu ya. Jadi ini adalah satu simbolik. Jadi kalau kita lihat-lihat biasanya di film-film yang ada latar belakang Yahudi ya, atau kita lihat film-film zaman dahulu, maka mereka biasa kalau ketemu orang begitu. Begini. Gitu ya. Nah, itu adalah tanda bahwa mereka itu memberikan hospitality, memberikan penyambutan yang baik kepada para tamu yang datang. Ada juga yang kadang-kadang sampai tunduk ke tanah atau mencium kaki daripada tamu tersebut. Kalau kita baca di dalam Kejadian 33 ya, itu juga diceritakan sampai tunduk ke tanah. Bahkan juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 di ayat 25, Cornelius ketika menyambut Petrus pun dia sampai tersungkur ke tanah. Ya, menyembah Petrus, sepertinya begitu, ya. Lalu ada juga cara menyambut tamu dengan ciuman. Cium. Ada juga dengan pembasuhan kaki. Ada juga mengurapi kepala dengan minyak zaitun. Nah, saudara, tadi kisah yang kita baca tadi, ini adalah tradisi yang tidak dilakukan oleh tuan rumah, yaitu Simon. Simon tidak melakukan itu kepada Yesus yang adalah tamunya pada saat itu. Nah, sementara itu seorang wanita tunasusila, seorang yang dikenal tidak baik, bahkan yang tidak diperhitungkan, yang seringkali menjadi momok bagi banyak orang. Bahkan dia menunjukkan satu tindakan yang mengejutkan. Bukan saja bagi Yesus tetapi juga bagi semua yang ada di tempat itu. Termasuk kepada Simon dan para undangan lainnya. Nah, saudara, ada dua tipe orang berdosa. Kita semua juga orang berdosa. Yang telah menerima penebusan dari Yesus. Ada dua tipe orang berdosa. Yang pertama adalah yang sadar dosanya banyak. Yang sadar, eling bahwa dia memiliki dosa yang banyak. Tetapi tipe yang kedua yang merasa tidak berdosa. Nah, yang merasa dosanya hanya sedikit. Saudara termasuk dalam tipe yang mana? Dari kedua tipe ini. Sang tuan rumah merasa dosanya sedikit, saudara. Dia tidak merasa memiliki dosa yang banyak. Karena itu sulit baginya untuk merasakan kasih karunia Allah. Orang yang tidak merasa berdosa tidak memerlukan kasih karunia Allah. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, orang yang sakit yang memerlukan tabib. Kalau orang merasa dirinya sehat-sehat saja, dia nggak perlu dokter. Tetapi orang yang merasa dirinya sakit, maka dia akan cari dokter. Simon tidak merasa berdosa.
Sebab itu dia sulit menerima kasih karunia Allah. Tapi bagaimana dengan wanita tunasusila ini, saudara? Dia memiliki deep humiliation, rasa hina yang mendalam akan dosa. Dia sampai malu berjumpa dengan Yesus. Tadi di ayat yang kita sudah baca dikatakan, dia itu mendatangi Yesus dari belakang. Coba. Dia itu sampai tidak berani menghadap Yesus dari depan. Tapi dia menghampiri Yesus dari belakang. Dan mulai mencuci kaki Yesus. Sebab itu dia menangis, saudara. Orang menangis itu mengartikan, memaknakan banyak hal. Orang menangis umumnya karena sedih. Orang menangis umumnya juga karena merasa bersalah. Orang menangis juga bisa karena terharu. Karena terlalu gembira juga orang bisa menangis. Artinya menangis itu adalah suatu ekspresi dari emosi yang begitu besar. Kalau orang tidak memiliki emosi, sulit menangis. Ada orang yang tidak memiliki banyak emosi. Ya kalau bersuka juga biasa-biasa saja, sedih pun biasa-biasa saja. Ya, sulit menangis. Tapi kalau orang memiliki emosi, apalagi tertekan perasaannya, maka biasanya dia akan menangis. Nah, selama ini matanya dipakai untuk dosa. Tetapi kali ini dia menjadikan matanya sebagai sumber air mata yang dia pakai untuk mencuci kaki Yesus. Bisa kita bayangkan, dia bukan sekedar meneteskan air mata, tapi dia menangis terseduh-seduh. Karena kalau dia hanya setetes-setetes tidak bisa membasahi kaki Yesus. Tapi kita bisa bayangkan bahwa menangisnya itu terseduh-seduh. Sampai begitu banyak air mata yang keluar. Sehingga itu bisa membasuh kaki Yesus. Dia menggantikan Simon yang seharusnya membasuh kaki Yesus. Sebagai sambutan kepada tamu. Wajahnya yang biasanya ditutupi dengan dempul make up. Karena biasanya kalau wanita-wanita seperti ini pasti make up-nya tebal. Biasanya didempul dengan make up. Kini harus terhapus karena air matanya. Rambutnya yang biasanya dia kepang-kepang. Tetapi kini harus diuraikan. Untuk mengelap kaki Yesus. Dipakai sebagai handuk untuk melap kaki Yesus. Hidup sebelumnya yang penuh dengan penderitaan dan dosa. Kini ia memiliki kesempatan untuk bertobat dan berada di hadirat Tuhan. Saudara, hidup kita kalau kita bawa ke hadapan Tuhan, pasti akan mengalami perubahan. Kamu bawa hidupmu kemana? Kemana kita bawa hidup kita? Kalau engkau bawa hidupmu ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki Tuhan, maka kegelapanlah yang akan menutupi hidupmu. Tapi kalau hidupmu kau bawa kepada Tuhan, pasti tidak akan tidak. Hidupmu akan diubahkan. Dia akan membaharui hidupmu. Engkau akan memiliki satu pengharapan yang baru. Dalam Yehezkiel 16 ayat 63 dikatakan,
Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu. Sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Itu sebabnya Paulus dengan mudah mengatakan masa lalu dia itu sampah. Masa lalunya Paulus itu bukan sembarangan, saudara. Paulus dari keluarga yang terkenal, keluarga terhormat. Pendidikannya juga tinggi. Dia pernah belajar dengan Gamaliel, seorang guru besar, profesor yang terkenal pada masa itu. Enggak gampang orang bisa berguru dengan dia. Tetapi Paulus pernah belajar kepada Gamaliel. Dia memiliki masa depan yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan berani dia mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Yang lalu aku anggap sampah. Apa itu yang lalu? Ambisinya, ketenarannya, popularitasnya, uangnya, kekayaannya, kepandaiannya, aku anggap sampah. Demi mengenal, demi akan pengenalan akan Tuhan. Inilah perubahan yang terjadi. Yang dialami juga seorang wanita yang hina ini. Lalu yang kedua, saudara, dia mendatangi Yesus dengan kasihnya yang kuat kepada Yesus. Ditandai dengan membasuh kaki Yesus dengan air mata sukacita. Ia mencium kaki Yesus. Menciumi dikatakan. Dia menciumi. Itu berarti bukan cuma sekali, bukan cuma tindakan sekali. Kalau mencium itu sekali. Menciumi arti terus berulang-ulang. Dia cium-cium. Sebagai ganti tuan rumah Simon yang tidak mencium Yesus ketika menyambut Yesus. Dia sadar bahwa dia tidak layak mencium pipi Yesus. Dia hanya layak mencium kaki Yesus. Dia lap dengan rambutnya yang adalah lambang kehormatan seorang wanita. Kehormatannya dia berikan kepada Tuhan. Hartanya dia berikan kepada Tuhan dengan membeli minyak yang mahal. Minyak yang mungkin dia kumpulkan dari hasil menjual diri. Tetapi itu dia pakai, dia mengorbankannya karena kasihnya kepada Tuhan. Wanita ini telah mengalami Natal, saudara. Telah mengalami Natal dalam hidupnya. Natal itu artinya Yesus lahir. Wanita itu memiliki Yesus di dalam hatinya. Ia mengalami kasih Yesus yang telah mengubahkan hidupnya. Simon merasa dirinya lebih benar, lebih suci dari wanita ini. Dia mengatakan di dalam ayat 39, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Simon tidak sadar bahwa dirinya juga berdosa. Nah, biasanya kalau orang yang merasa diri benar, memang akan lebih mudah menunjuk bahwa orang lain itu salah. Akan lebih mudah. Karena merasa diri benar. Di ayat 47, wanita ini bisa mengasihi karena ia telah terlebih dahulu mengalami kasih Kristus.
Di dalam terjemahan ISV, International Standard Version dikatakan, so I am telling you that her sins, as many as they are, have been forgiven, and that's why she has shown such great love. But the one to whom little is forgiven loves little. Jadi karena dia telah mengalami pengampunan yang besar dari Allah. Karena dia sadar dirinya orang yang berdosa. Dan ketika dia mengalami pengampunan yang besar, maka dia pun mengasihi dengan lebih besar lagi. Sebab itu Yesus mengambil suatu perumpamaan. Kalau ada orang yang berutang 500 dan 50. Dua-duanya diampuni, dua-duanya diputihkan, dibebaskan. Yang mana yang lebih berterima kasih? Maka dikatakan, tentu yang 500. Betul katamu, betul. Karena wanita ini merasakan bahwa pengampunan yang dia terima itu besar. Maka dia pun mengasihi dengan lebih besar lagi. Saudara, kasih yang besar akan melakukan perkara dan pengorbanan yang besar. Kali lagi saya katakan, kasih yang besar akan melakukan perkara dan pengorbanan yang besar. Jadi kalau saudara tenang-tenang saja dalam ibadahmu, dalam pelayananmu, mari kita evaluasi. Apakah selama ini kasih kita memang hanya kecil? Sehingga kita tidak melakukan hal-hal besar. Mari kita periksa. Ini adalah minggu terakhir. Saatnya kita mengevaluasi diri. Seberapa jauh pertumbuhan rohani kita. Dari awal tahun sampai akhir tahun, apakah ada pertumbuhan? Atau stuck? Atau malah turun? Mari kita ukur. Apakah semangat kita beribadah, melayani itu semakin meningkat atau semakin turun atau semakin lemah. Mari kita periksa apakah kasih kita masih menyala-nyala kepada Tuhan atau sudah mulai memudar. Yesus datang ke dunia karena kasih Allah yang besar kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya yang besar maka dia bisa melakukan pengorbanan yang besar. Dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua, dia sampai mengosongkan dirinya. Waduh, ini saudara luar biasa. Coba bayangkan saudara, dia yang tidak terbatas harus menjadi manusia yang terbatas. Yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia yang maha kuasa harus menggunakan tubuh jasmani ini yang penuh dengan kelemahan. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini all out dari Tuhan. Apakah kita seberapa all out kita kepada Tuhan? Ibadah saja kita malas. Datang ibadah juga telat-telat. Seberapa all out kita? Mari kita evaluasi. Malu kita. Malu. Karena Tuhan sudah memberikan yang luar biasa.
Hari ini semua orang Kristen merayakan Natal. Sikap orang bermacam-macam terhadap Natal. Saya yakin kalau saya bertanya satu persatu kepada kita saat ini, menurut saudara apa makna Natal bagi saudara secara pribadi? Saya yakin jawaban yang saya dapat bahkan bermacam-macam. Nah, umumnya Natal itu berhubungan dengan pesta, dengan makan-makan, dengan kue, dengan kado, dengan lampu yang kerlap-kerlip ya seperti ini. Di mana-mana kita lihat. Pohon Natal di mana-mana ya. Nah, tahun ini saudara kota Solo jadi viral. Solo rame nih saudara. Karena banyak orang pada ke sana. Mau lihat. Sebab selama ini belum ada kota di Indonesia yang dihias dengan hiasan Natal pada hari Natal. Jakarta saja tidak. Saudara hanya bisa melihat hiasan Natal kalau di mall. Tapi di jalan raya kita tidak melihat. Tapi di Solo tahun ini viral saudara. Karena sepanjang jalan dihiasi dengan ornamen Natal. Pohon-pohon Natal, ya lampu-lampu. Bahkan kalau tidak salah kantor Gibran sendiri dipakai untuk perayaan Natal. Nah tapi saudara, apakah pertanda bahwa orang mengerti makna Natal yang sesungguhnya? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang orang lebih kenal Santa Claus dari bayi Yesus. Kemarin Natal kemarin 18 Gretchen dengan luar biasa memainkan Nesya yang awalnya lebih suka kepada Santa daripada Yesus. Untung Pak Epi sebagai Tuhan Yesus bisa memberikan bukti-bukti. Ya, jadi orang lebih kenal Santa daripada bayi Yesus. Coba saja saudara, perhatikan yang disebut dengan lagu-lagu Natal, mayoritas itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Natal. Tidak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Contoh, I'll be home for Christmas. Nggak ada hubungannya dengan bayi Yesus. Bahkan satu pun kata tentang Yesus tidak disebut. Jingle bells, tidak ada hubungannya. Silver bells, lagunya enak-enak, tapi bukan mengandung makna Natal. Apalagi ini, I have a blue Christmas. Wah, orang Natal sukacita, ini mah malah blue. Belum lagi, it's beginning to look a lot like Christmas. Lagunya enak, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Natal. Baby, it's cold outside. Apa hubungannya dengan Natal? Chestnut frosting on an open fire. Itu hanya masalah chestnut, saudara. Masalah chestnut kacang. Gak ada hubungannya dengan Natal. Walaupun I'm dreaming of a white Christmas, itu hubungannya dengan salju. Bukan dengan Natal. Apalagi ini, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Itu lagu tentang rusa. Rusaknya si Santa katanya. Yang punya hidung merah. Gak ada hubungannya sama bayi Yesus. Luar biasa. Orang itu ditipu sekarang ini. Frosty the Snowman. Snowman itu. Orang-orangan. Jadi kalau di salju itu orang suka bikin orang-orangan ya. Karena banyak salju numpuk. Orang bikin orang-orangan salju. Ntar pakai buat bola-bola timpuk-timpukan. Ya. Santa Claus is coming to town. Itu lagu-lagu yang tidak ada hubungan, masih banyak lagi, lebih banyak lagu-lagu yang tidak ada hubungannya dengan Natal daripada yang berhubungan dengan Natal. Coba yang memaknai Natal. Hanya beberapa, Silent Night,
Oleh sebab itu kita nyanyikan itu. Oh Holy Night. Ini memang lagu-lagu Natal. Oh come all ye faithful. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Joy to the world, the Lord is come. Oh ini baru, ini lagu-lagu yang penuh sukacita. Saudara tahu lagu Joy to the World itu adalah lagu yang luar biasa. Diciptakan oleh Handel, saudara. Itu bukan sembarangan, saudara. Saya juga baru disadarkan ketika pendeta Stephen Tong mengungkapkan ini. Itu bukan lagu yang diciptakan asal. Saudara tahu notasinya, Joy to the world, the Lord is come. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Satu oktav dipakai semua. Jadi lagu. Itu artinya dari surga, dari tempat yang tinggi dia turun ke dunia. Nah itu. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Baru bumi menerima, merespon. Sola, la, si, do. Wah itu luar biasa saudara. Ini lagu yang memberikan berkat bagi setiap yang menyanyikan. Gloria. Ya, itu saya nggak seperti Andrea Bocelli. Napasnya luar biasa. Gloria in excelsis Deo. What child is this? Itu juga lagu-lagu Natal. Ya, Away in a manger. Tapi nggak banyak saudara. Nah bersyukur kita ada komposer zaman sekarang yang mulai menuliskan lagu-lagu Natal. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Banyak lagu-lagu yang sekarang diciptakan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kita bersyukur ada orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Natal yang baru-baru. Kalau enggak hanya sedikit. Karena sedikit orang yang benar-benar memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Apa makna Natal bagi saudara? Apakah hanya sebagai perayaan? Makan-makan? Kumpul keluarga? Berbagi hadiah? Apakah hanya sebatas itu? Makna Natal yang sesungguhnya adalah Allah mengasihi manusia. Katakan, Allah mengasihi manusia. Sama-sama kita katakan, Allah mengasihi manusia. Berita utama Natal itu adalah kasih. Itu berita utama Natal. Kasih. Melalui Natal, Allah membuktikan kasih-Nya. Bahwa Dia tidak hanya janji. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya si ular. Dan keturunannya ular akan mematuk tumitnya. Dan sekaranglah janji itu dilaksanakan. Dibuktikan. Yaitu melalui kelahiran Yesus. Saudara, kenapa harus dengan Yesus lahir? Kenapa harus dengan Allah jadi manusia? Karena tidak ada cara lain. Siapakah kita kalau kita mau menggurui Tuhan? Dia adalah Allah yang penuh hikmat. Segala hikmat Dia punya. Dan kalau yang mempunyai hikmat bilang tidak ada cara lain, maka itu betul-betul tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain bukan Yesus yang dikirim, bukan Dia kirim anaknya yang tunggal. Tapi karena tidak ada cara lain. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, ini memaknai hal-hal yang terbesar. Yang pertama adalah kasih yang terbesar. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang terbesar. Saudara, di dunia ini ada banyak kasih. Tetapi kasih yang kebanyakan motonya adalah karena. Aku mengasihi karena. Aku memberi karena. Kasih yang terbesar itu ditunjukkan oleh Sang pemilik kasih itu sendiri, yaitu Allah Bapa, dengan memberikan putranya. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 3 ayat 16 bermakna kasih yang terbesar telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua saudara, hadiah yang terbesar. Dikatakan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hadiah terbesar apa yang saudara pernah dapatkan? Mungkin ada yang bilang, wah saya pernah dibeliin arloji. Saya pernah dibelikan handphone. Saya pernah dibelikan motor. Kalau yang kaya bilang saya pernah diberikan kunci mobil, tapi bukan kuncinya aja tentunya. Ada mobilnya gitu ya. Apakah itu hadiah terbesar? Itu satu kali akan binasa. Satu kali itu akan rusak. Satu kali itu akan hilang. Tetapi Yesus adalah hadiah terbesar yang bisa manusia miliki. 2 Korintus 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sebab seorang anak telah diberikan. Namanya disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Ini adalah hadiah terbesar. Yang ketiga saudara. Yohanes 3 ayat 16 berbicara tentang pengorbanan terbesar. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Mengapa saudara tidak binasa? Mengapa saudara manusia menjadi tidak binasa? Karena Yesus telah menggantikan. Dia telah menjadi korban, menggantikan posisi manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa. Pengorbanan terbesar yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini pengorbanan yang terbesar.
Saudara, kadangkala kita hanya menganggap sambil lalu. Tapi mari pagi ini saya mengajak saudara untuk merenungkan. Betapa sebetulnya Yesus itu tidak perlu. Emang kebaikan apa yang kita lakukan? Emang kita luar biasa seperti apa? Sampai dia begitu berkorban. Bukan karena kita, tetapi karena kasih-Nya. Jadi jangan ada kita yang merasakan, wah saya orang penting loh. Sampai Tuhan menganggap saya itu perlu, berharga. Bukan. Jadi kalau Tuhan bilang karena engkau berharga di mataku, bukan karena saudara dan sayanya, tetapi karena kasih. Pengorbanan yang terbesar. Lalu Yohanes 3:16 juga berbicara tentang anugerah yang terbesar. Dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia yang sudah tidak berpengharapan memperoleh anugerah yang terbesar dari Bapa, yakni apa? Hidup kekal. Titin harusnya binasa dalam dosamu. Iren harusnya binasa di dalam dosamu. Tetapi karena anugerah Allah, bukan karena perbuatanmu, karena anugerah Allah, Tuhan menyelamatkan Titin. Tuhan menyelamatkan Iren dan memberikan hidup kekal. Ini anugerah yang terbesar. Kita nggak bisa beli. Mau saudara punya harta berapapun banyaknya nggak bisa beli. Jadi mari kita tidak anggap enteng ini. Mari kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi kita harusnya memang upah kita ya maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih yang teramat besar Tuhan nyatakan bagi kita. Oh how He loves you and me. Oh how He loves you and me. He gave His life. What more could He give? Oh how He loves you. Oh how He loves me. Oh how He loves you and me. Kasih yang teramat besar. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Kasih Allah yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup kita. Sudahkah saudara mengalami kasih Allah secara pribadi? Kasih yang besar ini. Atau engkau hanya bilang, aku tahu Allah mengasihiku. Aku sering dengar itu. Tapi aku belum pernah mengalami secara pribadi. Hari ini kesempatan itu terbuka bagimu. Kasih sangat berkaitan dengan kesadaran akan dosa. Dan kesadaran akan dosa sangat berhubungan dengan pengampunan dari Allah. Ya saudara, semakin besar
Engkau mengatakan, Tuhan, aku orang yang tidak layak. Mengapa engkau sampai turun dan lahir ke dunia? Aku bukan orang yang layak, Tuhan. Semakin engkau merasakan seperti itu, semakin engkau akan mengalami pengampunan dari Tuhan. Semakin engkau akan mengalami kasih dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 adalah inisiatif dari Allah. Murni inisiatif dari Allah. Tetapi seberapa besar kita menerima kasih Allah tergantung dari sikap kita karena keberadaan dosa kita. Tergantung dari seberapa respon kita terhadap kasih Allah itu. Sebab itu mari kita syukuri kasih karunia Allah yang teramat besar ini. Ini adalah bukti nyata kasih Allah bagi kita semua. Mari mulai dari saat ini kita memaknai Natal dengan konsep yang berbeda. Saudara boleh makan-makan, saudara boleh berbagi kado. Tapi motivasi yang mendasari itu sudah berbeda. Saudara melakukan karena saudara memiliki kasih itu. Bukan mencari kasih. Banyak orang memberi hadiah karena mencari kasih. Banyak orang menggelar makan-makan karena mencari kasih. Bukan. Tapi motivasi kita ketika kita sudah diubahkan oleh Allah itu menjadi berbeda. Melakukan karena kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari Natal ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Engkau yang ingin mengekspresikan kasih-Mu kepada Tuhan, mari kita naikkan lagu ini dengan tangan yang terangkat ataupun tangan yang ditaruh di dadamu. Ekspresikan kasih-Mu. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi katakan, karena begitu Allah cinta diriku hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya percaya padanya dapat
Kami Terima bersyukur kasih, kepadamu Yesus. Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima Haleluya. kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Terima Tuhan. kasih. Terima kasih buat kebaikanmu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima Kami kasih sembah Dengan penuh rasa syukur. Engkau Yesus. Sungguh ku Kami bersyukur Tuhan. menyembahmu Kami Tuhan. sembah Sungguh ku Engkau bersyukur. Tuhan. Engkau yang layak Terima disembah. kasih. Engkau yang Yesus. layak disembah. Layaklah Engkau diagungkan. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita Terima kasih Yesus. yang menangis, yang membasuh kaki Yesus dengan air mata, yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Seperti para gembala yang sujud menyembah kepada Yesus. Seperti orang Majus yang datang membawa seluruh persembahannya dan sujud menyembah kepada Yesus. Biarlah setiap kami saat ini Tuhan datang kepadamu dengan penyembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya, haleluya. Kasih yang Terima besar. kasih Yesus. Kasih yang teramat besar. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang terbesar. Terima kasih buat kasih. Kami bersyukur buat Yang hadiah yang terbesar. Haleluya Kami Yesus. bersyukur buat pengorbanan yang terbesar. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Kami buat bersyukur. anugerah yang Terima terbesar. kasih Tuhan. Engkau berikan bagi kami. Haleluya. Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih kasih ya Bapa. Yesusku. Terima kasih Yesus. kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Terima kasih Yesus. Biarlah penyembahan kami Oh. menyukakan hatimu. Amin. Tidak ada yang dapat kami berikan Ya, sebagai ungkapan terima kasih kami. Yang cukup, yang bisa mengungkapkan syukur kami. Selain kami mempersembahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Biarlah seperti Paulus, kami pun mau mengatakan, hidupku adalah Kristus. Kalau aku hidup, itu artinya aku hidup memberi buah. Amin. Aku hidup bagi Kristus. Yes. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ini. Biar kiranya Engkau Tuhan terus bekerja dalam setiap kami. Tahun depan kami mau masuk. Kami mau masuk dengan iman yang semakin bertumbuh. Amin. Amin. Dengan kesetiaan yang semakin besar. Amin. Yesus. Dengan semangat yang semakin menyala-nyala ya Bapak. Terima kasih. Karena kami tahu setiap kesempatan itu berharga. Kami tidak tahu hidup kami sampai kapan. Tapi biarlah setiap kesempatan yang ada kami mau gunakan untuk melayani Tuhan. Untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih ya Bapak. Makasih Yesus. Dan sekarang Tuhan, curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Curahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu.
Kami bersyukur 1 tahun Engkau sudah pimpin kami. Kami bersyukur 1 tahun Kau sudah pimpin keluarga kami. Kami bersyukur 1 tahun Kau sudah pimpin anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau saat ini kami ada di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu, bersekutu bersama, itu benar-benar adalah ucapan syukur yang kami berikan kepadamu. Tahun depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tangan Tuhanlah yang kami percaya selalu menyertai kami. Karena kami memiliki Immanuel di dalam diri kami. Immanuel di dalam hidup kami. Dengan dasar itu kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga. Tuhan memberkati setiap orang tua, setiap anak-anak muda, anak-anak kecil, Tuhan berkati ya Bapak. Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati usaha kami. Terpuji nama Tuhan. Mari para kekasih Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Amen. Tuhan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya.
Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.